Oke. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini, apalagi di tengah kesibukan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Yang pastinya hari ini kan kita nggak lama juga nggak bentar juga ya, tapi ya kenalan gitu. Jadi kita akan bahas yang kemarin kan sudah di pertemuan pertama dari awal kenalan, kita sudah saling kenal. Yang akan kita bahas juga di sini kan terkait prokrastinasi ya. Jadi kalian bisa ceritakan terkait masalah kalian masing-masing secara singkat seperti itu. Baik, mulai dari siapa dulu mungkin? Oke, baik. Jadi saya itu ini ganggu ikut kayak organisasi sejenisnya itu loh, kayak OSIS gitu kan. Nah, sejak saya ikut organisasi itu saya tuh kayak males gitu. Awalnya emang saya sekolah itu jujur saya tuh agak males belajarnya ya Bu ya. Belajar tuh waktu mau ujian atau enggak waktu pas ada PR aja, selebihnya itu enggak. Lah berhubung saya ikut join organisasi, saya tuh malah kayak lihat buku tuh kayak males gitu. Saya lebih pro ke organisasinya gitu sih. Oh gitu, berarti Mbak Novela itu tetap ya, tapi tetap masuk sekolah di Ya, malah, tapi ya efeknya itu malas belajar terkait ikut semenjak ikut organisasi seperti itu. Mungkin yang lain siapa dulu? Oke. Kalau dari saya kan saya tuh kayak apa ya, kayak males buat ngikut mata pelajaran matematika. Tapi sebenarnya saya tuh suka Bu sama matematika. Tapi kayak mungkin kalau menurut saya karena dari cara ngajar gurunya aja sih Bu gitu. Dan itu udah berlangsung lama sih Bu, kayak udah dari SMP sampai sekarang. Tapi dulu waktu SD itu kayak saya suka banget sama matematika. Berarti Mbak Elca ini ya baru-baru aja ya, mungkin ya karena cara pengajarannya ya. Oke. Mbak Nina atau Mbak Amel dulu nih? Oh, kok sweet deh, sweet. Oke, Mbaknya dulu. Kalau saya tuh kayak sulit untuk mengatur jadwal belajar gitu loh Bu. Dan biasanya habis pulang sekolah kan sekitar jam 3 sore. Kadang itu kalau misalnya nyampe ke rumah itu sekitar jam 4. Dan jam 4 itu biasanya istirahat. Terus habis itu ada kayak ngaji dan lain-lainnya. Jadi kayak jam belajar saya tuh belum malam. Belajar itu mengatur jadwal itu tadi. Oh, biasanya emang Mbak Nina jam berapa kalau belajar? Sekitar jam 10. Oh, kemalaman juga ya Mbak Iya. Nina. Jadi nggak efektif buat hari-harinya kan, biasanya pasti kan sekolah juga. Iya. Oke, Mbak Amel ini terakhir. Kalau saya ini Bu, sering mengerjakan tugas mepet deadline kalau nggak pas hari H-nya. Oh, berarti Ngerjain. tugasnya tuh sering mepet-mepet ya ngerjainnya, nggak pernah tepat waktu Ya. lah lebih tepatnya ya seperti itu. Baik, dari keempat masalah kalian di sini saya mau tanya, untuk permasalahannya siapa yang lebih urgent terlebih dahulu untuk dibahas di sini dan berikan alasannya masing-masing. Mungkin dari siapa dulu? Oke, Mbak Nina. Mungkin Mbak Novela dulu. Karena kan di sini kan permasalahannya sebenarnya hampir-hampir sama ya seperti itu. Tapi Mbak Novela ini kan bingung antara organisasi sama belajar yang sebenarnya dua-duanya juga penting gitu loh Bu. Jadi menurut saya yang penting yang Mbak Novela itu tadi. Oke, baik. Berarti Mbak Nina setuju ke Mbak Novela. Untuk yang kedua, seperti oke, Mbak Eca. Kalau dari saya juga hampir sama sih Bu. Karena kan kalau Novela kan sekarang kan itu di semuanya ya Bu, tidak ada organisasi. Kalau misalnya saya kan kayak cuma satu mata pelajaran aja gitu. Jadi mungkin lebih ngaruh ke Oh iya, oke, baik. Alasannya Mbaknya juga. Alasannya Mbak Eca juga. Hampir-hampir sama ya sama Mbak Nina. Kalau Mbak Nina sendiri, Kalau saya permasalahannya Mbak Novela Bu, soalnya kan habis ini mau kenaikan kelas juga, takutnya nanti mengganggu nilai dulu juga. oke, dari persetujuan semuanya, apakah Mbak Novela setuju untuk masalahnya di sini yang dibahas? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya masalahnya siapa dulu terserah ya. Kalau kesepakatan teman-teman yang lain masalah saya Oke, baik. Jadi sepakat semua ya untuk masalahnya Mbak Novela terlebih dahulu dibahas. Baik Mbak Novela, untuk masalahnya yang mau dibahas, Mbak Novela bisa ceritakan tentang
detail untuk terkait masalahnya Mbak Novela. Ya, jadi saya kan nggak pernah ikut organisasi ya. Terus waktu itu tuh waktu pas kelas 6 saya tuh coba ikut organisasi ini. Terus saya akhirnya kayak kayak apa ya? Saya rasa ini dunia saya. Kayak saya suka berorganisasi, suka berinteraksi sama orang-orang. Terus tapi saya tuh kayak menjadi, saya merasa sendiri kalau saya tuh kok merasa males gitu loh, mau belajar tuh males, kalau ulangan itu kadang yang nyentuh teman saya, kadang yang lihat AI. Terus pas ngerjain tugas tuh kayak males-malesan, ngerjainnya itu waktu kayak malam, mepet-mepet jam deadline lah, kayak gitu sih Bu. Jadi ya saya merasa akhir-akhir itu kan sih semenjak saya ikut organisasi, saya jadi agak tambah males. Awalnya males jadi tambah males. Oh, berarti dapat disimpulkan semenjak ikut organisasi ya Mbak Novela ini benar-benar malas ngerjain tugas. Tapi sebelumnya kan Mbak Novela ikut organisasi kan aman aja ya, tetap belajar ya kita. Oke, baik Mbak Novela, sejak kapan Mbak Novela sering itu untuk menunda-nunda, apalagi malas belajar itu, apa udah lama? Semenjak ikut organisasi akhir-akhir ini. Berarti setiap hari ya? Apa organisasinya itu kayak pertemuannya tuh setiap hari atau ada seminggu itu berapa kali kayak gitu? Nggak tentu sih Bu, kalau ada acara gitu baru apa-apa. Tapi kayak apa ya? Saya tuh lebih suka ke scriptnya gitu. Kalau sebelum kalau nggak ada pertemuan kayak jadwal gitu, Mbak Novela biasanya ngapain? Ya di script gitu kayak apa-apa itu. Oh, berarti lebih ini ya, apa nggak ada pertemuan sama sekali, tapi Mbak Novela nggak digunakan sebaik mungkin ya. Apakah dari ketiganya ini pernah mengalami sama kayak Mbak Novela? Apa mungkin kalian juga ikut organisasi atau tidak? Kalau saya sih, saya juga pernah ikut organisasi SIBU juga. Dan saya juga ya pernah lah mengalami hal yang sama kayak Novela, apalagi kalau memang apa ya, lagi ada kegiatan yang mengharuskan misalnya setiap hari ada rapat atau setiap hari ada latihan gitu kan. Kebetulan saya juga ikut apa organisasi juga. Oh, itu berarti Mbak Eca sekarang SMA nggak ikut organisasi sama sekali? Ikut SIBU. Tapi nggak sesibuk itu ya. Oke. Oh ya, dalam sejauh ini kesulitan apa sih yang sering dialami Mbak Novela terkait kayak belajar kayak gitu? Apa ada kesulitan? Kesulitannya itu tadi sih Bu, kayak saya tuh pikirannya tuh kayak berat di organisasi. Lu misalnya barengan sama proker gitu ya, mau ada acara. Nah itu malah saya nggak belas, ya sebenarnya emang nggak belas sih Bu, tapi kayak malah nggak ngurusin. Kayak saya tuh lupa kalau saya tuh ada pelajaran gitu loh. Jadi kesulitannya yaitu saya nggak bisa bagi waktu, dan waktu saya tuh lebih saya al-inin ke ini, ke organisasi. Oke. Oh ya, berarti Mbak Novela ini kurang semangat sama sekali ya dalam mengerjakan tugas sekolah. Oke. Oh ya, motivasi Mbak Novela yang ingin dirubah itu apa sih? Motivasinya itu apa dalam mengikuti konseling kelompok? Ini sih saya pengen kayak balance gitu loh Bu. Oh, sama-sama jalan di dua-duanya kayak gitu ya. Oke. Oh ya, seberapa besar keinginanmu buat merubah cara apa ya? Nggak malas. Ya biar nggak malas pikirnya gitu, biar balance. Ini kalau dipresentasikan dari angka 0 sampai 10 mungkin sih 7 ya Bu ya. Segitu sih. Oh iya, apakah Mbak Novela ini juga sulit untuk mengendalikan dirinya Mbak Novela sendiri? Berarti Saya distraksi. oh, berarti kalau Mbak Novela ke organisasi ya organisasi terus ya, kalau nggak ada organisasi ya mungkin belajar tapi nggak seberapa gitu. Oke. Oh ya, siapa sih yang tahu masalahnya Mbak Novela ini? Apakah orang tuanya Mbak Novela tahu terkait itu? Mbak Novela lebih ke balance ke itu organisasi. Mama sama papa nggak tahu sih Bu. Kalau tahu mungkin ya saya dimarahin ya. Jadi nggak ada yang tahu sih. Kalau teman-teman terdekatnya Mbak Novela, Ya tahunya cuma saya ikut organisasi, nggak tahu yang kalau sampai saya males itu. apakah orang tuanya
semua pelajaran sih, ada beberapa yang turun kayak contohnya itu matematika. Oh, matematika yang paling turun sering dapat nilai Berapa ya? 75. Oke. Tujuannya Mbak Novela ingin merubah itu apa? Ini biar saya punya biar saya mau belajar lagi gitu, nggak males, karena saya kan punya cita-cita di masa depan gitu. Oke, ini dari apa yang diceritakan Mbak Novela, dari teman-teman mungkin ada saran atau apa yang sudah dilakukan Mbak Novela ini udah benar apa enggak sama sekali? Boleh nih kalian beri saran mungkin ke Mbak Novela. Kalau dari saya Bu, kayak apa yang mau sama Mbak Novela itu kayak nggak sejalan sama apa yang udah diusahakan, iya apa yang dilakukan gitu. Kayak ya mungkin Mbak Novela ke depannya, kan sekarang kita masih SMA ya Bu. Mungkin ke depannya Mbak Novela bercita-cita mungkin mau masuk kampus negeri kuliah gitu kan, atau gimana yang itu mengharuskan nilainya bagus atau gimana, kan kayak nilai matematika dan beberapanya ya misalnya kayak photo generation itu kan masuk ke nilai yang penting dan masuk itu kan. Oh, mungkin Mbak Nina sama Mbak Amel gimana untuk sarannya Mbak Nina? Mungkin hampir sama sih Bu. Jadi kalau misalnya memang keinginan Mbak Novela seperti itu ya berarti Mbak Novela juga harus mengurangi apa ya, kayak punya kesegera cuma ada apa kayak gitu supaya dia bisa mencapai keinginannya tadi sih Bu. Mbak ini Amel? Iya sama kayak Mbak Ica sama Mbak Nina sih. Oke, oh ya, saya mau tanya dalam satu minggu itu berapa kali sih Mbak Novela itu ini apa sering kayak menunda-nunda tugas gitu dalam satu minggu atau malas belajar sama sekali? Setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Berarti kalau ada tugas ya Mbak Novela gitu enggak? Berarti perilaku yang sering Mbak Novela tunjukkan itu apa? Males. Mawas saja atau yang lain mungkin kalau di masalah sekolah Mbak Novela pernah nggak membolos gitu? Oh enggak, sampai cuma males aja. Oh cuma malas ya, tapi nggak ada energi buat mahamin pelajaran di kelas gitu? Iya. Nggak? Kayak duduk bengong gitu sih. Oh Istirahat, keluar pulang. Oh gitu, berarti setiap harinya kayak gitu? Sama sekali nggak ada energi? Kayak enggak, kalau saya itu kalau udah suka sama satu itu ya itu terus gitu dulu, organisasi aja oke. Oke. Menurutmu apa yang bisa dilakukan agar kamu itu tidak malas gitu belajar, apalagi berangkat sekolah ya udah berangkat ke kelas tidak ada energi? Mungkin ini bisa bagi pemikiran saya sih antara belajar sama organisasi itu. Kalau menurut saya ya Berarti target yang udah dituju Mbak Novela itu Mbak Novela harus bisa berubah lebih baik lagi ya, apalagi terkait malas belajar, terus lebih fokus ke organisasi. Oke. Oh ya, saya mau tanya, kapan sih kamu akan mengubah semuanya perilaku Mbak Novela, apalagi Mbak Novela kan malas ya mengerjakan tugas, terus sering menunda, terus juga malas belajar, lebih fokus ke organisasi. Kapan kamu akan mulai belajar untuk bisa menghilangkan rasa malas itu, kayak kamu udah mau belajar gitu ya? Kayak ibaratnya gini loh Mbak Novela, kapan kamu akan mulai, kamu akan belajar? kayaknya secepatnya sih Bu. Kalau bisa ya habis dari sini. Habis dari sini. Oke, baik, dari apa yang Mbak Novela ceritakan, saya ada teknik. Tekniknya itu self management. Jadi teknik ini itu bertujuan untuk membantu kamu bisa mengatur diri sendiri, menghandle diri sendiri antara organisasi dan pekerjaan, tugas rumah, dan terkait masalah belajar juga. Apakah kamu mau menyetujui teknik ini? Boleh sih Bu, saya mau mencoba. Oke. Oh ya, langkah awalnya itu kamu bisa mencatat tugas, terus jadwal kamu. Awal langkahnya itu mulai dari kamu bangun tidur sampai kamu selesai semuanya kegiatan setiap harinya. Apakah kamu bisa memahami dengan itu atau mungkin ada yang ditanyakan?
mulai dari awal sih, mulai kamu dari bangun mungkin ya kamu ngapain gitu, terus setelah itu selanjutnya apa, terus kamu dapat tugas ini, terus kamu ngerjainnya jamnya sesuai sama itu, terus deadline-nya juga kapan. Jadi kamu tidak perlu menunda tugas itu atau malas belajar juga. Dan terkait organisasi jangan lupa juga dicatat, semisal ada organisasi ya, kalau tidak ada organisasi ya sudah nggak usah dicatat kamu mau ngapain di hari itu, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oh ya, setelah itu kan kamu udah melakukan penjadwalan ya dari kamu itu, kamu juga bisa tunjukkan ke saya kamu belajar itu berapa menit ya, kamu tidak usah terlalu lama juga, kan namanya juga mengubah perilaku ya, mungkin selama 30 menit aja dicoba terlebih dahulu. Kalau kamu sudah bisa nanti kamu bisa kembali evaluasi ke saya juga, seperti itu. Oh ya, dari tujuan tadi semuanya kan untuk merubah semuanya ya, itu ada reinforcement kayak penguatan diri. Jadi misalnya Mbak Novela ini udah mencapai target semuanya, apa yang ingin Mbak Novela berikan kepada diri Mbak Novela sendiri? Berikan apa gitu? Kayak reward gitu, self rewardnya apa setelah Mbak Novela bisa melakukan itu semuanya? Mungkin saya akan beli kopi kesukaan saya. Oke, baik. Jadi nanti kan setelah apa yang sudah Mbak Novela lakukan mungkin bisa berjalan dengan apa yang sudah dilakukan juga, dan bisa berjalan sportif. Mbak Novela bisa evaluasi di minggu depan, seperti itu bisa dilakukan semuanya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan bahas kembali terkait masalahnya Mbak Novela. Kalau sudah mencapai apa yang diinginkan Mbak Novela, nanti kita bisa membahas masalah satu dari kalian, seperti itu. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bu.